Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farisul Islam Mubarak, bisa dipanggil Faris. Saya dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya di IKMSB adalah anggota Media Komunikasi dan Informasi. Dan kembali lagi bersama kami dalam acara podcast IKMSB Malang. Dan pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kakanda Ahmad Fauzi. Ya, saudara ini bisa dipanggil Fauzi. Dan Kanda Fauzi ini juga merupakan salah satu anggota dari Komandang. Jadi sekedar informasi teman-teman, bahwasanya Komandang itu adalah komunitas Mandar Malang. Jadi orang-orang Mandar, orang-orang suku Mandar yang tidak menetap di Sulawesi Barat, akan tetapi mereka semua kuliah di Malang. Jadi mereka membuat suatu komunitas yang agar orang-orang Mandar ini atau mahasiswa-mahasiswa Mandar ini bisa mempererat persaudaraannya. Nah, jadi langsung saya mungkin Kanda ya ke pertanyaannya. Jadi tema yang kita bahas pada podcast kali ini yakni melihat Mandar dari Pulau Kecil Pagerungan. Nah, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan sedikit tentang kita dan Komandang mungkin. Iya, itu. Sebelumnya mungkin bisa saya seruput kopi dulu. Oh iya, monggo. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Ahmad Fauzi, teman-teman biasanya memanggil saya Fauzi. Kemudian mengenai Komandang sendiri, Komandang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Komandang itu komunitas mahasiswa Mandar Malang yang dimana mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Malang yang kemudian mempunyai satu semangat etnis, yaitu etnik Mandar, yang kemudian kita disatukan dalam bentuk komunitas yang berbentuk kekeluargaan. Sedikit berbicara tentang sejarah Komandang ya. Iya. Komandang dia berdiri itu tahun 2015 sampai hari ini. Memang awalnya itu dari teman-teman mahasiswa atau senior-senior kita di Komandang, awalnya belum membentuk Komandang. Cuma ya karena sering ketemu ini di kampus, terus satu tongkrongan dan nanti ada teman-teman yang lain ikut dan lain-lain, sehingga dia inisiasi lah bahwa kayaknya kita bagus membentuk sebuah komunitas yang kemudian mempunyai latar belakang etnik yang sama, itu Komandang. Ya, sekedar informasi bahwasanya Kakanda Fauzi ini dari Pagerungan di pelosok Pulau Kecil dekat Madura. Iya. Atau? Oh ya. Pagerungan besar itu masuk di administrasi Kabupaten Sumeneb, Madura. Oh, Kabupaten Sumeneb. Desa Pagerungan besar, pulau sendiri, pulau kecil. Ya. Langsung saya ke pertanyaannya. Jadi kan di masyarakat Pagerungan itu sendiri mayoritas adalah suku Mandar. Nah, dari sudut pandang masyarakat Pagerungan sendiri tuh Mandar itu seperti apa itu Mandar bagi masyarakat Pagerungan sendiri? Ya, itu sebenarnya menarik ya. Karena kalau teman-teman IKMSB ini, ya, itu kan mengenal Mandar karena memang secara geografis itu ada di Sulawesi Barat. Ya. Kemudian ketika kita melihat dari sejarah tentang pembentukan bagaimana itu Mandar, apa itu Mandar, memang itu secara geografis, geopolitiknya itu kan bersumber di Sulawesi Barat. Oh, iya. Nah, bagaimana dengan kita ini yang istilahnya kayak tadi terkumpul di Komandang itu, yang kemudian secara geografis tidak di Sulbar. Nah, melihat Mandar memang khususnya di Pagerungan menjadi sebuah keunikan. Kenapa unik? Karena komunitas Mandar ini dia berada di tengah-tengah komunitas etnik-etnik lain. Oh iya. Kalau kita berbicara tentang administrasinya, dia masuk ke Madura. Secara otomatis kan etnik Madura yang ada. Namun ya itu tadi sangat unik Mandar di Pagerungan itu. Jadi karena ya dijelaskan tadi bahwasanya memang berasal dari Sulawesi Barat.
masyarakat di sana. Jadi awal mulanya mungkin bagaimana bisa suku Mandar ini bisa sampai masuk ke Pulau Pagerungan itu sendiri, ke daerah Pagerungan. Iya, sampai hari ini memang berbicara sejarahnya, kenapa sampai etnik Mandar ini dia masuk ke Pagerungan ya, Iya. apalagi sampai di apa di administrasi Jawa Timur lah, kan sangat jauh tuh Iya, dari iya. Sulawesi Barat Sulawesi Barat sampai ke Jawa Timur, apalagi dia di tengah suku Madura tuh. Kalau dari beberapa literatur memang itu tidak ada literatur yang membahas secara spesifik Mandar dia kapan sampai di Pagerungan, terus atas kejadian apa, karena memang kan pergeseran atau ekspansi budaya ini, diaspora budaya ini pasti ada faktor-faktor tertentu. Iya. Itu pasti. Cuma secara literatur atau penelitian-penelitian itu belum ada yang pasti meneliti tentang bagaimana suku Mandar dia sampai ke Pagerungan. Jadi belum ada tahun pastinya. Iya, tahun pasti belum ada. Namun beberapa beberapa catatan-catatan sejarah itu ada yang menuliskan di beberapa literatur yang saya baca itu. Kayak semisal zaman revolusi kemerdekaan itu. Pasca 45 tahun 1945 memang suku wilayah-wilayah Madura itu menjadi jalur kemaritiman tentara-tentara revolusi. Ada yang disebutkan dalam penelitian itu jalur tentang ALRI ya, kalau tidak salah, Angkatan Laut Republik Indonesia. PS-nya itu saya lupa itu PS-nya apa. Nah, itu menyebutkan Pulau Pagerungan menjadi salah satu tempat persinggahan militer-militer. Jadi Ketika ada pemberontakan di Sulawesi, yang dari Pasuruan, itu mereka mengutus militer untuk ke Sulawesi membantu pemberontakan atau istilahnya ke bahasa ininya membasmi pemberontakan lah. Nah, itu sempat disebutkan militer-militer itu sempat singgah di Pagerungan tahun 46. tahun 46. Artinya kan sebelum tahun 46 sudah ada orang di situ. Nah, bisa diindikasikan pra kemerdekaan sudah ada orang di Pagerungan sebenarnya, orang Mandar. Karena memang orang Mandar dikenal dengan suka berlayar mencari ikan dan lain sebagainya. Nah, di Pagerungan sendiri apakah memang mayoritas Mandar atau memang ada suku-suku atau seimbang antara suku Madura dan suku Mandar itu sendiri? Nah, ini yang menarik di Pagerungan sebenarnya. Secara administrasi dia masuk Madura, Iya. namun kalau di Pagerungan itu hanya ada 3 suku. 3 suku ya. Mandar, Bajo, sama Bugis. Oh, justru Orang Madura malah itu sangat mungkin kalau ada itu pendatang. Oh, Sejauh ini yang saya lihat ya. Kemudian secara genealogi atau secara keturunannya itu, iya. ketika ada orang Madura masuk berarti dia orang pendatang. Berarti Itu yang memang, menarik tuh. berarti memang di Pulau Pagerungan itu rata-rata memang pelaut, dari nenek moyangnya pelaut semua ya? Berarti Iya. dari Kalau dilihat memang karena beberapa perahu-perahu itu, ya. kayak perahu sande, perahu-perahu apa istilah yang sekarang guys, Lambo dan lain-lain, itu perahu-perahu yang digunakan oleh masyarakat Pagerungan. Perahu-perahu orang Mandar kan itu Oh semua. ya, rata-rata orang Sulawesi ya, Bajo, Bugis dan Mandar. Nah, karena misalnya ini suku Mandar yang jauh dari tanah Mandar istilahnya. Nah, bagaimana orang-orang di sana tuh, orang-orang tua di sana mengenalkan suku Mandar ini atau adat Mandar ini kepada keturunan-keturunan mereka. Misalnya kita ini orang Mandar, kita ini punya budaya walaupun kita jauh dari tanah Mandar kita sendiri. Oh iya. Untuk orang-orang tua kita di sana biasanya itu mengenalkan suku Mandar itu memang secara pemahaman, kayak kita macam diskusi begini Iya, lah. Secara pemahaman itu sangat jarang. Sangat jarang. Ya mungkin ada beberapa yang mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Kemudian bagaimana itu Mandar, tapi secara menyeluruh, secara umum itu jarang. Biasanya
itu melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kayak semisal orang eh, apa namanya, kalau menikah, ritual-ritual mandar itu kan dipakai tuh, Dipakai. ritual mandar. Terus nah, lewat kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya orang-orang tua memberitahu sama kita, oh ini sebenarnya ini, oh kalau orang mandar itu begini, kalau orang mandar itu biasanya punya ritual begini. Hal-hal semacam itulah yang dipakai sama orang tua, karena memang kan keterbatasan untuk menjelaskan bagaimana itu mandar, akan gitu. Berarti lewat upacara-upacara adat gitu, Betul. kebudayaan. Jadi di Pagarungan sendiri berarti masih ada kayak adat-adat mandar yang hidup seperti kayak pas saya sayang atau pekalinda ada. Apakah di sana itu ada adat-adat tersebut sebagaimana khususnya adat mandar di tanah mandar sendiri, atau misalnya atau memang ada sedikit adat yang berbeda di Pagarungan itu? Kalau secara umum saya melihat itu memang kayak adat-adat, tradisi-tradisi lah, tradisi yang dilakukan kayak pekalinda ada, terus apa namanya, pas sayang, kemudian kalau di kampung kita itu kalau biasanya ada orang menikah itu pamaca. Oh ya, pamaca. Pamaca, dan yang sampai hari ini saya lihat itu hanya pemaca saja. Saya mengenal kalinda ada, mengenal pas sayang itu setelah kuliah di Malang. Oh, iya. Ketemu sama teman-teman di KMSB. Iya. Pertama kali saya mengenal itu tahun 2019. Saya kan kuliah angkatan 2018. Iya. Pertama kali saya melihat teman-teman main parawana, parawana, terus pekalindada itu seperti apa, terus pas sayang-sayang itu seperti apa. Itu ketika ada pertemuan mahasiswa mandar se-Jawa di Jogja. Iya. Itu 2018 ke 19, tahun baru, pas tahun baru. Berarti kalian ini ke Jogja sempat ke sana? Iya, saya kemarin ke Jogja itu dengan teman-teman komandan. Berarti memang ada, tidak semuanya adat mandar itu ada di Pagarungan itu sendiri ya. Kalau misalnya kayak Maulidan itu apakah ada sayang patu di sana? Enggak ada ya? Kalau Maulid, itu yang nggak ada. Oh, nggak ada. Saya tahu sayang patu itu sudah di Malang juga. Beberapa kebudayaan mandar itu ternyata luas ya. Begitu. Dan tapi selain adat ini Kak, mungkin dari segi bahasa itu apakah memang bahasa Mandarin sebagai kayak bahasa ibu di sana dari kecil begitu? Kalau bahasa, saya bisa melihat bahwa hampir persentase dari masyarakat Pagerungan itu 80% itu orang berbahasa Mandar. Yang mendominasi itu bahasa Mandar. Kalau di komunitas keluarga saya itu ya semuanya bahasa Mandar. Yang biasanya itu yang sedikit tergerus sampai hari ini, karena didominasi oleh teman-teman dari Bajo. Nah, ini yang menarik ini. Sekarang itu sudah banyak. Kalau dulu dia persentasenya 80, sekarang itu bisa dibilang 60%. 60% orang berbahasa Mandar, 40% orang berbahasa Bajo, karena teman-teman dari Bajo ini terkadang kesulitan untuk mengeluarkan dialek Mandar. Makanya kita yang menyesuaikan dengan mereka. Oh, jadi pergeseran lah istilahnya. Pergeseran bahasa. Jadi selanjutnya tentang bagaimana tokoh dari Sulawesi Barat, mungkin tokoh adat atau tokoh politik, apakah sudah pernah mungkin ada yang ke Pagarungan untuk melihat bagaimana eksistensi budaya Mandar di sana atau belum pernah? Kalau tokoh-tokoh kebudayaan itu pernah. Oh iya. Itu salah satunya kalau dikenal Kianu Kandaridwan. Oh, Kandaridwan. Kandaridwan Alimuddin. Di bukunya itu Orang Mandar Orang Laut sama buku Sande Perahu Tercepat Nusantara itu dia menyebutkan Kepulauan Kangean. Kepulauan Kangean itu dia masuk di jadi pulau kita itu di Pegunungan Besar itu masuk ke Kepulauan Kangean itu. Nah, pas Kandaridwan dia melakukan penelitian di tulisannya itu, ternyata dia kaget kenapa ada perahu-perahu khas Mandar di situ. Kayak Sande mungkin, tapi Sande yang sudah dimodifikasi istilahnya. Beliau itu kaget, loh kok ada perahu-perahu seperti ini yang secara notabene itu berasal dari Sulbar. Artinya kan
ternyata di sini sudah lama ada komunitas-komunitas Mandar yang bermukim di kepulauan-kepulauan itu. Jadi Salah satunya yang pernah datang ke sana itu ya Kandari Duan, makanya itu. sejauh yang saya tahu. Jadi dia menuliskan juga di bukunya. Iya, di Oh, iya. tahun 2005 kalau tidak salah. Nah, sebagai mahasiswa Kanda ini, apa langkah-langkah yang paling penting kita lakukan untuk menjaga kebudayaan kita sebagai suku Mandar, menjaga eksistensi budaya Sulawesi Barat ini di tanah perantauan di Malang ini? Apa yang paling penting kita lakukan? Ya menarik ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kita itu kan istilahnya punya tanggung jawab sosial, baik tanggung jawab kedaerahan, tanggung jawab lingkungan sekitar kita di Malang. Nah, berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, bagaimana menjaga etnik Mandar itu sendiri, bagi saya, karena kita sebagai seorang mahasiswa, karena terkenal dengan intelektualnya, pengetahuannya dan lain-lain, itu kan sebagai privilege kita sebagai mahasiswa, sebisa mungkin atau sudah menjadi keharusan bagi kita mahasiswa, bagaimana kemudian merefleksikan kembali kita ini orang Mandar, kemudian mempelajari tentang sejarah-sejarah kebudayaan kita, dan apa namanya, yang paling penting adalah implementasi nilai-nilai kemandaran. Karena bagi saya itu ketika nilai-nilai kebudayaan etnik kita sendiri kita tidak bisa mengimplementasikan, maka jangan pernah protes terhadap orang lain yang tidak mempunyai nilai atau yang tidak mengimplementasikan nilainya kepada kita. Karena pada dasarnya setiap kebudayaan itu atau setiap etnik suku ada satu garis besar atau benang merah yang bisa kita tarik, yaitu nilai-nilai kemanusiaan di dalam. Ya, kita kan orang Mandar ini kan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi mungkin itu harapan untuk orang Mandar pada umumnya. Jadi saya minta harapan kakak ini untuk bagaimana harapan kakak untuk IKMSB ke depannya khususnya. Jadi setelah harapan untuk orang Mandar pada umumnya, mahasiswa Mandar pada umumnya, ya saya minta bagaimana harapan kakak ini untuk harapan untuk IKMSB ke depannya lagi. Iya, untuk teman-teman IKMSB ya. Begini, saya kasih ilustrasi sedikit. Kita ini kan di Komandang itu mahasiswa Mandar yang secara geografis itu jauh dari Sulawesi Barat. Padahal kita tahu bahwa Mandar itu sumbernya itu dari Sulawesi Barat. Misalnya hari ini Sulawesi Barat. Berbicara tentang teman-teman, artinya ada tanggung jawab lebih untuk mempertahankan nilai-nilai kemandaran, nilai-nilai dalam bersikap, etikability sampai ke capability tentang suku Mandar itu mempunyai tanggung jawab lebih sebenarnya dibanding kita. Iya, benar-benar. Karena ya kita ini kan tidak secara kelahiran kan tidak lahir di Sulbar, ya ta? Ya mungkin nenek-nenek kita yang ada di Sulbar. Artinya teman-teman yang pertama kali meminum air yang ada di Mandar atau hasil bumi yang ada di Mandar mempunyai tanggung jawab lebih untuk mempertahankan nilai-nilai itu lewat mungkin diskusi-diskusi keilmuan tentang kesukuan atau kebudayaan Mandar, melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Beberapa tahun terakhir kan teman-teman sudah melakukan upaya-upaya itu lah. Iya. Bagaimana memperkenalkan budaya Mandar. Karena memang tidak bisa dipungkiri, memang kurang eksis Mandar hari ini. Iya. Ya, Jadi yang perlu dilakukan mungkin membuat kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan budaya khususnya kesenian Mandar mungkin bisa diperkenalkan. Karena kan sampai hari ini kan salah satu tradisi yang hampir punah di komunitas kita itu atau di komunitas Mandar kita itu, baik yang di Komandang maupun di teman-teman yang ada di Sulbar, itu pengetahuan tentang kebudayaan-kebudayaannya. Bahkan kemarin waktu saya pertama kali bertemu dengan teman-teman Sulbar, Komandang dan teman-teman Sulbar itu bertemu dalam satu forum, itu teman-teman Sulbar kaget. Kenapa ada orang Mandar selain kita di sini? Iya. Iya toh? Dimulailah digali. Dan dari beberapa diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman Sulbar, CMSB khususnya, mereka sampai takjub begitu. Kenapa sampai hari ini
ada orang yang fasih bahasa Mandar seperti ini, padahal Ya, bukan bukan dari Sumbar. Sulawesi Barat. Padahal kita yang dari Sumbar itu biasanya sudah tercampur-campur bahasanya. Tak? Kadang- Kalau saya ke asrama itu kadang juga ini apa? eh, Agak sungkan-sungkan bahasa Mandar. Oh, Takutnya ada yang tidak tahu atau apa tak? Ya karena Jadi ya bahasa bahasa Indonesia saja. Yang penting logat-logatnya itu ya, logat-logat. karena Sulawesi. memang kalau saya dengar sendiri pertama itu Bang kayak memang teman-teman komandang ini lebih dialek Mandarnya lebih kental daripada kita yang di Sulawesi Barat karena memang di Sulawesi Barat bukan cuma suku Mandar yang ada, jadi ada Mamasa dan Mamuju kan tidak semuanya orang bisa bahasa Mandar juga. Iya. Jadi di asrama itu teman-teman di asrama ya ada dari Mamasa, ada dari Mamuju. Jadi tidak semuanya juga bisa bahasa Mandar. Jadi mungkin agak tercampur berbeda dengan teman-teman komandang yang mungkin semuanya suku Mandar di sana jadi dialeknya masih kental dengan Mandar-Mandar. Jadi Salah satunya itu Iya. karena kita terbiasa apa? Kita juga memakai bahasa Indonesia kayak bagaimana begitu karena sama-sama orang Mandar ji ini masa Iya. tidak ditahu. Jadi selain ini Kak, selain di Pagerungan itu apakah ada daerah lain yang mungkin kayak Pagerungan jadi bukan di Sulawesi Barat tapi di daerah tersebut mayoritas suku Mandar di sana. Apakah ada selain Pagerungan daerah yang Kakak tahu? Kalau sejauh ini karena Desa Pagerungan itu kan dia masuk salah satu kecamatan Sapeken namanya. Sapekan. Sapeken, Kabupaten Sumeneb. Beberapa dari 11 atau 12 desa ya, saya lupa tepatnya berapa. Dari beberapa desa itu selain di Pagerungan ya, karena kalau Ya. dari Kecamatan Sapeken sendiri yang saya tahu sampai hari ini itu paling banyak suku Mandarnya itu Pagerungan besar. Ya, Pagerungan besar. Di kampung saya itu. Tapi beberapa desa itu memang ada beberapa komunitas-komunitas Mandar juga. Kayak ada namanya desa nggak tahu sekarang sudah jadi desa atau enggak. Pelat namanya itu secara bahasa, secara etnik itu masih kultur atau ritual-ritual kebudayaan itu masih menggunakan ritual kebudayaan Mandar. Kemudian ada namanya Pulau Sadulang, itu beberapa komunitas masyarakatnya itu berlatar belakang etnik Mandar. Kalau di luar daripada wilayah administrasi Kecamatan Sapeken, Iya. di Bali itu ada. Oh di Bali juga ada. Namanya Sumber Kima. Nah, Sumber Kima itu komunitas orang Mandar yang ada di Bali. Biasanya orang-orang Pegunungan itu kalau melaut itu ya biasanya ke Sumber Kima. Kemudian ada yang namanya Masa Lembu. Masa Lembu itu masuk Di Bali juga. tidak, kalau Masa Lembu dia masuk Kabupaten Sumeneb juga. Sumeneb juga. Ya, memang tapi dia kecamatan sendiri. Itu banyak orang Mandar. Kemudian dari Kalimantan. Oh iya. Nah, kalau kita dari Komandang sendiri itu kebanyakan dari Pagerungan, Masa Lembu sama Kalimantan Selatan, khususnya di Tanjung Lalak. Tanjung Lalang ya. Nah, Kabupaten Kota Baru kan misalnya. Iya. Kota Baru. Jadi Kakak sendiri ini apakah sudah pernah ke Sulawesi Barat atau belum pernah? Kalau saya secara pribadi itu belum pernah. Oh belum pernah. Iya. Cuman saya tidak tahu kenapa karena mungkin ini apa istilahnya bawaan dari kecintaan saya terhadap Mandar mungkin Iya. ya. Beberapa itu mempelajari tentang persebaran geografis suku-suku Mandar sampai kerajaan-kerajaan Mandar di masa lampau. Itu kerajaan-kerajaan apa saja yang melatar belakangi terjadinya konfederasi persekutuan ini semangat keetnisan. Dan itu kalau teman-teman kan mungkin pernah mendengar yang namanya Pitu Abana Binanga, Pitu Luna Salu. Nah, itu kan sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Mandar itu sendiri. Sampai saya mempelajari hal-hal begitu. Maksudnya tertarik gitu ya. Ya, walaupun belum pernah ke Iya, tanah walaupun Mandar. belum pernah ke ini ke Mandar. Ya, Tidak tahu maksudnya ada keterpanggilan untuk mempelajari itu. Begitu. mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin senasib dengan Kakak Den ini sama suku Mandar tapi belum pernah ke tanah Mandar sendiri. Mungkin ada Iya, pesan-pesan apakah bagaimana menimbulkan kecintaan mereka terhadap suku Mandar walaupun belum pernah ke Sulawesi Barat. Iya. Menarik ya, karena sekarang salah satu bidang yang tidak begitu diminati oleh teman-teman mahasiswa atau pemuda hari ini itu adalah bidang kebudayaan. Itu memang
dari beberapa lingkungan saya, lingkungan teman-teman mahasiswa yang ada di Malang. Terus teman-teman saya yang uh, belum pernah ke Sulbar tapi orang Mandar, itu memang sedikit minat untuk mempelajari tentang kebudayaan. Bagi saya, ketika kita tidak mempelajari tentang suku bangsa kita atau etnik kita sendiri, maka bagi saya kita gagal menjadi seorang negarawan. Karena negara kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan persatuan dari beberapa suku bangsa. Bagaimana kemudian ketika kita tidak mengenal suku bangsa kita sendiri? Artinya kita sebagai warga negara ini kan dipertanyakan, kita mau bersatu di mana? Orang kita tidak punya identitas. suku bangsa kok. Apalagi sampai kita tidak mengetahui suku bangsa kita apa. Itu yang menjadi PR penting kita hari ini. Bagaimana mengkampanyekan itu? Paling tidak kita mengetahui tentang etika kita, nilai-nilai kita seperti apa yang harus kita sampaikan, yang termanifestasikan dalam etikability kita, etika sosial kita kepada manusia. Ya, kira-kira begitu. Mungkin itu ya pertanyaan terakhir. Jadi mungkin sekarang saya minta closing statement untuk podcast kali ini. Closing statement saya mungkin begini ya. Berbicara tentang suku Mandar, kita akan berbicara tentang hablum minallah sama hablum minannas. Bagaimana nilai-nilai kemandaran kita bisa sampai kepada kemanusiaan, sampai pada teman-teman kita yang di luar daripada etnik Mandar. Dan itu terpancarkan dari kalau bahasa kerennya itu inner beauty-nya orang Mandar. Kira-kira begitu itu. Inner beauty-nya orang Mandar yang kemudian bisa menyampaikan kemanusiaan itu tadi. Karena itu tadi setiap suku itu yang ditawarkan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Ketika nilai kemanusiaan kita sudah sampai pada di situ, maka kepada hablum minallahnya kita bisa, insya Allah bisa sampai. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita gali dan praktekkan hari ini. Kira-kira begitu. Sangat menarik teman-teman semuanya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini bahwasanya untuk teman-teman dari Sulawesi Barat, kita ternyata masih memiliki banyak saudara di luar Sulawesi Barat sendiri, terutama yang berasal dari suku Mandar. Itu ada di Pulau Madura, di Bali, di Kalimantan, itu kita masih punya saudara di sana, saudara sesuku. Dan untuk teman-teman yang mungkin dari luar Sulawesi Barat tapi mempunyai darah asli Mandar, nah itu bagaimana teman-teman bisa menimbulkan rasa cinta itu kepada etniknya dengan mengenal suku Mandar ini lebih jauh. Karena bagaimana yang disampaikan oleh Kakanda tadi, bahwasanya bagaimana kita mau bersatu jika kita sendiri tidak mengenal suku bangsa kita sendiri apa? Suku kita sendiri bagaimana itu? Bagaimana kita mengenal lebih jauh tentang bagaimana kita bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia jika kita tidak mengenal suku kita sendiri. Jadi mungkin untuk terakhir kita ada jargon untuk podcast ini, Kak. Jadi gimana tuh? Iya, menarik kayaknya tuh. Ini. Jadi kalau misalnya IKMSB Malang solid berbudaya, IKMSB Malang Sipamanda. Jadi dua kali. IKMSB Malang solid berbudaya, IKMSB Malang Sipamanda. Sipamanda. Oke. Ya. Terima saya. IKMSB Malang solid berbudaya, IKMSB Malang Sipamanda. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seru kau dulu ya.